258 reuni, Raja Pembantai. Itu benar, itu adalah kabut darah. Bau darah yang sama memuakkan seperti ketika dia memasuki hutan sebelumnya. Jeritan menyedihkan bergema, jelas ada orang lain yang menderita. Segera setelah itu, teriakan alarm Tang San agak akrab dengan bergema dari dalam kabut darah. Meskipun dia tidak mendengar suara ini selama bertahun-tahun sekarang, Tang San masih langsung mengenali pemiliknya, Huliena. Apakah itu benar-benar dia? Apa yang dia lakukan di sini? Kabut darah merah ini adalah sesuatu yang mirip dengan domain, dan Tang San secara alami tidak akan mengganggu dengan gegabah. Aura pembantaian yang padat itu agak mirip dengan domain Dead God-nya, tetapi bahkan lebih jahat, dan bau darah itu sendiri sangat korosif, dan semua tanaman di dekat tepi kabut darah terkorosi dengan keras. Dengan mendengus dingin, lingkaran cahaya biru menyebar dari Tang San. Kaisar perak birunya diluncurkan, pada saat yang sama, ia juga merilis domain perak birunya. Sebagai penguasa tanaman, bagaimana mungkin Tang San berdiri diam dan menyaksikan begitu banyak tanaman menderita? Cahaya biru menyebar dengan cepat, tidak hanya menutupi seluruh rentang kabut darah, tetapi juga menyelimuti semua hutan yang dia lewati sebelumnya. Sebuah vitalitas melonjak terangsang hampir seketika, dan didorong oleh aura Kaisar Perak Biru, hutan besar membuat serangan balik. Semua tanaman mulai tumbuh liar, racun korosif kabut darah dan vitalitas tumbuh-tumbuhan yang terjalin bersama. Setiap tanaman memancarkan cahaya biru keemasan pada saat yang sama saat mereka tumbuh, menghalangi invasi cahaya berdarah itu. Sementara itu, vitalitas yang melonjak itu mulai bertabrakan dengan aura berdarah, terus-menerus menyaring racun berbahaya. Cincin cahaya biru yang dipenuhi dengan nafas kehidupan mulai menyebar ke seluruh hutan, dan dengan dukungan dari domain perak biru Tang San, tanaman ini mengeluarkan aura vitalitas yang sangat besar. Hidup dan mati adalah dua jenis ekstrim sejak awal, dan ledakan kehidupan yang tiba-tiba secara alami memengaruhi energi kematian yang diwarnai darah itu. Segera, pemandangan di depan Tang San mulai menjadi jelas. Meskipun cahaya berdarah itu masih ada di sana, kabut yang menghalangi pandangannya mulai berangsur-angsur memudar. Beberapa ratus meter di depannya di hutan, sekarang masih ada tiga siluet yang terus bertabrakan, saling menyerang. Di sudut tergeletak satu mayat yang hancur. Anehnya, mayat itu terus-menerus mengeluarkan kabut berdarah, seolah-olah darahnya menguap. Salah satu dari tiga pertempuran itu adalah Huliena. Saat ini, 6 cincin rohnya terus-menerus berkedip, dan setiap kali ekor rubah besar di belakangnya berayun, itu menghasilkan energi yang melonjak. Dia memancarkan cincin cahaya putih, menyelimuti dia dan lelaki tua lainnya, menghalangi invasi cahaya berdarah. Tapi terus-menerus menyerang mereka adalah siluet merah. Ketika dia melihatnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, berteriak dalam hati. Jadi itu dia. Dibandingkan saat itu, Kung Pembantaian telah mengalami perubahan yang sangat besar. Kulit pucatnya menunjukkan garis darah yang sangat samar, dan di dahinya ada tanda ajaib berbentuk pedang. Di belakangnya sepasang sayap merah darah yang sangat besar terbentang, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, karena mereka dapat digunakan untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai dua perisai besar. Dia sangat cepat, dan Huliena dan lelaki tua lainnya yang dipaksa masuk ke dalam cahaya yang berkedip-kedip itu sudah dalam bahaya. Orang tua yang bertarung bersama Huliena memiliki 8 cincin roh penuh, dan konfigurasinya cukup bagus. Tapi Slaughter King tidak menunjukkan satu pun cincin roh. Namun meski begitu, Huliena dan lelaki tua itu hampir tidak bisa bertahan. Sepertinya mereka tidak tahan. Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu lama. Untuk menunggumu, aku membiarkan mereka hidup selama ini. Suara Slaughter King tidak memiliki jejak kemanusiaan, hanya es dingin dan jahat yang tak ada habisnya. Siluet merah darah menyapu, dan lelaki tua 8 cincin itu berteriak. Seluruh tubuhnya tampak bertinta dengan warna darah, dan kemudian meledak dengan suara keras, berakhir sama seperti semua mayat yang dilihat Tang San sebelumnya. Darah di dalam tubuhnya mengalir keluar, terus-menerus menyatu dengan cahaya berdarah yang dipancarkan oleh Slaughter King. Tetapi ketika dia memindahkan lampu merah hanya bisa menekan domain Dewa Kematian Huliena untuk mencapai pria tua 8 cincin itu, dan tidak bisa menyakiti Huliena. Tang San. Ketika Huliena melihat Tang San muncul, untuk beberapa alasan, hatinya rileks. Meskipun cahaya berdarah aneh itu tidak bisa membunuhnya, salah satu sayap Slaughter King mengepak, menghancurkannya terbang keluar untuk menabrak dua pohon besar. Ketika warna darah turun sekali lagi,
tubuh Huliena sudah hilang, seutas kaisar perak biru memutar pinggangnya dan membawanya ke Tang San. Jika dapat dikatakan bahwa Tang San masih memiliki pendapat yang baik tentang siapapun di Spirit Hall, maka itu mungkin Huliena. Tang San selalu ingat bagaimana mereka berkolaborasi untuk melewati jalan neraka saat itu, dan bahkan ketika Xiao Wu disergap di hutan besar Stardow nanti, Huliena tidak menentangnya. Menangkap bahu Huliena dengan tangan kirinya, skill surga misterius yang lembut dan kaya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Huliena bersendawa, muntah seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat pasi, tapi dia masih bisa bernapas. Apa yang terjadi di sini? Tang San bertanya dengan suara rendah. Huliena bersandar di bahu Tang San, terengah-engah. Aku juga tidak tahu. Monster ini tiba-tiba muncul, menyerangku dan orang-orangku. Cahaya berdarahnya aneh. Di dalam jangkauannya, selain aku yang memiliki domain Dewa Kematian, yang lain tidak bisa menggunakan kemampuan roh apapun. Terlebih lagi dari 20 orang yang saya bawa, ada 5 kekuatan di tingkat Spirit Douluo, dan sisanya adalah Spirit Sage. Tapi, melemah dalam cahaya berdarahnya yang aneh, dia terus-menerus membunuh mereka. Orang aneh ini terlalu menakutkan. Dia bilang dia datang untuk mencari kami untuk membalas dendam. Mendengarkannya, Tang San akhirnya mengerti dari mana jejak penargetan mental itu berasal. Itu bukan Huliena, melainkan Raja Pembantaian ini. Balas dendam. Kalian dua makhluk rendahan menghancurkan kota pembantaian, bahkan jika mayatmu dipotong menjadi 10.000 keping, itu tidak akan menggantikan kerugian kota pembantaian. Katakan padaku, siapa di antara kalian yang menaruh racun di sungai darah besar? Racun apa itu? Itu, ambil penawarnya dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Slaughter King berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang San dan Huliena. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dengan setiap langkah maju dia membawa tekanan yang sangat besar, membuatnya sulit untuk bernapas. Menghadapi Raja Pembantaian, ekspresi Tang San seperti biasa. Ketika dia melewati percobaan pertama, di cahaya Dewa Laut, tekanan yang dia hadapi 10 kali, 100 kali lebih besar dari ini, tetapi dia masih berhasil melewatinya. Tidak perlu menyebutkan situasi ini. Tang San dengan tenang bertanya balik. Kota pembantaian dihancurkan. Mata merah darah dingin Raja Pembantaian dipenuhi dengan kebencian. Itu kamu? Kamulah yang menghancurkan kota pembantaianku. Membuat orang-orangku mati dengan menyedihkan dari serangan balik sungai darah besar. Itu kamu? Bukan, itu kamu. Tang San tersenyum. Jika dihancurkan maka bagus. Saya tidak menyia-nyiakan ramuan abadi untuk apa-apa. Itu benar, saya yang meracuni sungai darah. Sebenarnya, itu tidak dihitung sebagai racun. Itu adalah ciuman angsa berwarna salju, itu hanya memiliki satu hasil, untuk menimbulkan kegembiraan. Bloody Mary di kota pembantaian mengandung racun lambat yang bisa membuat orang tumbuh lebih kuat melalui pembantaian, dan juga bisa tanpa disadari mengubah pikiran dan tubuh mereka. Oleh karena itu, saya menambahkan ramuan abadi ke sungai darah itu, membuat racun yang bekerja lambat itu menunjukkan efeknya 1000 kali lebih cepat. Sepertinya perkiraan medis saya sangat benar, saya sangat terhormat bisa menjadi perusak kota pembantaian. Petik 2. Bajingan, penawarnya. Slaughter King sudah hampir tidak bisa menahan diri, tetapi untuk mendapatkan penawarnya, dia masih berhasil menahan dorongannya, dan tidak menyerang dan menyerang Tang San. Ceritakan gejalamu dulu. Tang San bertanya dengan tenang. Slaughter King meraung dengan tidak sabar. Saya sangat panas, darah penting di dalam diri saya terus-menerus menguap, tidak peduli berapa banyak darah yang saya minum, saya tidak dapat menghentikannya. Tetapi saya juga menjadi lebih kuat, tubuh saya tampaknya menjadi berubah. Tapi, aku tidak bisa mengendalikannya. Penawarnya, berikan aku penawarnya. Penangkal, tidak ada penawarnya. Penangkal apa yang dimiliki ramuan abadi yang bermanfaat? Sungguh disayangkan, mengapa kamu tidak binasa bersama dengan duniamu yang bejat itu? Kerajaan yang merosot seperti kota pembantaian seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Menghancurkan itu adalah menegakkan keadilan atas nama surga. Sempurna. Anda di sini hari ini juga, lalu mari kita selesaikan. Setelah saya menghapus Anda dari dunia ini juga, alam yang merosot itu juga akan benar-benar menghilang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Bahkan jika Slaughter King idiot, dia sekarang masih mengerti bahwa Tang San sedang bermain dengannya. Cahaya berdarah tiba-tiba berkembang, dan dengan sekejap dia sudah tiba di depan Tang San.
Dua paku panjang berwarna merah darah menusuk dada Tang San seperti cakar. Pada saat yang sama, cahaya berdarah pekatnya juga naik, bergegas menuju Tang San. Cepat dan gunakan domain Dead God, jika tidak, kamu tidak dapat menggunakan kemampuan, kamu akan terbunuh seketika. Juliana berbicara dengan cemas, melakukan yang terbaik untuk memulai domain dewa kematiannya untuk melindunginya dan Tang San. Tetapi pada saat ini, Tang San membuangnya, mengirimnya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Cahaya biru yang intens tiba-tiba meledak dari Tang San. Pada saat itu, tubuhnya seperti bola cahaya biru. Selanjutnya, cahaya biru tirani langsung mekar, dan Tang San berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya. Blue Silver Avatar diluncurkan, dan pada saat yang sama kemampuan evolusi Boundless Nature dari Blue Silver Domain juga diluncurkan. Cahaya berdarah kuat yang dirilis Raja Pembantaian tidak hanya bisa dihentikan oleh domain Dewa Kematian, tetapi juga membutuhkan kemampuan domain untuk melawan, karena cahaya berdarah itu sendiri pada awalnya adalah semacam kemampuan domain. Dan dengan mengamati pertempuran sebelumnya antara dia dan Juliana sebelumnya, Tang San mengerti bahwa meskipun domain Dead God dapat menjamin Juliana dapat menggunakan kemampuan roh, sangat jelas, cahaya putih yang dilepaskan domain Dead God tidak dapat sepenuhnya memblokir merah Slaughter King, lampu. Itu adalah penindasan di domain. Dengan kata lain, domain Slaughter King memiliki asal-usul yang sama sebagai domain Dead God, tetapi berada di atas domain Dead God, dan dengan demikian menahannya. Hanya karena ini, Tang San tidak menggunakan domain Dewa Kematian, dan memilih domain perak biru miliknya. Ini adalah hutan, medan perang terbaik untuk Blue Silver Domain. Dunia di sekitarnya, tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan. Juliana dengan cermat mengikuti Tang San dengan matanya, dan saat dia melihat 8 cincin roh memanjang dari Tang San, dia menjadi benar-benar tak bernyawa. Mereka tidak bertemu dalam waktu hampir 5 tahun, dia benar-benar menjadi begitu kuat. 8 cincin roh, kekuatan tingkat roh Douluo. Cincin roh 400.000 tahun. Apakah ini benar-benar level yang bisa dicapai manusia? Keadaan Tang San saat ini sudah jauh melebihi pemahaman Juliana. Saat lampu merah dan biru itu mulai bertabrakan dengan keras di udara, berjuang untuk mengendalikan ruang kosong, gerakan Raja Pembantaian jelas menjadi lebih lambat saat menyerang Tang San, dan Tang San bergoyang dengan tubuh bagian atasnya, yang seluruh tubuhnya melepaskan kabut biru. Menghadapi serangan lawan, Tang San tidak menghindar. Atau bisa dibilang, dia pada dasarnya tidak berpikir untuk menghindar. Memegang seagot trident secara horizontal, dia langsung memblokir serangan Slaughter King. Suara ledakan keras bergema. Seagot trident tiba-tiba mengeluarkan suara dering, dan Slaughter King mundur seolah tersengat listrik, mata merah darahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan mengejutkan yang kuat membuat kedua tangannya gemetar. Tang San sama terkejutnya, dia bisa merasakan kejutan yang ditransmisikan dari Trisula. Sejak mendapatkan alat suci ini adalah pertama kalinya seseorang menyebabkan sedikit getaran seperti ini di seagot trident dengan serangan frontal. Kekuatan seperti itu. Tampaknya kekuatan Raja Pembantaian ini tidak kurang dari naga laut Douluo. Hanya saja, kenapa dia tidak menunjukkan cincin roh? Slaughter King meraung dengan enggan, mengangkat kedua tangan di kedua sisi, satu lingkaran cahaya merah darah keluar dari dalam dirinya. Cahaya berdarah yang intens tidak hanya dipenuhi dengan aura korosi, tetapi juga memiliki fluktuasi energi khusus. Seketika, suara ledakan terkompresi terus-menerus meletus dari tempat Blue Silver Domain dan lampu merah itu bersentuhan. Ekspresi Tang San berubah. Meskipun ini adalah hutan, dengan efek pendukung yang sangat besar pada Blue Silver Domain-nya, dia terkejut menemukan bahwa domainnya sebenarnya tidak dapat menolak. Raja Pembantaian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasa Slaughter Domain saya? Dibandingkan dengan Dead God Domain yang Anda dapatkan, Slaughter Domain saya adalah domain terkuat di Slaughter City, dan itu juga merupakan versi pengurangan dari efek ability ban di Slaughter City. Bagaimana menurut Anda? Domain atribut tanaman Anda dapat menolak. Domain Pembantaian. Ini adalah domain paling kuat di dunia. Atribut larangan kemampuan ditetapkan secara mutlak. Anda sebaiknya menggunakan domain Dewa Kematian Anda, jika tidak, kemampuan cincin roh Anda akan sama sekali tidak berguna. Tang San diam-diam khawatir. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Raja Pembantaian, meskipun dia masih belum bersentuhan dengan cahaya berdarah itu, tubuhnya sudah mulai terpisah dari keadaan avatar roh. Blue Silver Domain awalnya dapat bersaing dengan lawan, tetapi tanpa dukungan dari avatar roh,
ia tidak dapat mempertahankan alam tanpa batas, dan segera dipaksa mundur selangkah demi selangkah, kekuatan penekan yang tangguh datang langsung. Tetapi tepat pada saat ini, sebelum tawa bangga Slaughter King berakhir, Tang San tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Slaughter King bereaksi sangat cepat, berbalik secara praktis tanpa sadar, dua sayap raksasa berayun di belakang seperti pisau tajam. Tapi, posisi Tang San saat ini tidak di belakangnya, melainkan di belakang dan di atasnya. Jatuh ke samping, mengangkat kaki kirinya dengan gerakan alami dan lancar, itu juga cahaya merah yang dipenuhi aura jahat, jatuh dari langit seperti kapak raksasa. Itu adalah kemampuan roh tulang kaki kiri dari roh jahat, kapak roh jahat orka. Tang San sangat menyadari bahwa Anda tidak bisa membiarkan musuh memimpin Anda dalam perkelahian. Bahkan jika Domain Dead God mungkin membiarkan dia menggunakan kemampuan cincin roh, Domain Dead God akan dikendalikan oleh domain pembantaian musuh, itu sama sekali bukan hal yang baik untuknya. Itu sangat mungkin menyebabkan dia selalu ditekan. Meskipun seagot trident tangguh, Slaughter King sangat cepat, memberikan perasaan yang lebih seperti Master Roh tipe serangan kelincahan. Selama dia mengandalkan kecepatan untuk pertempuran jelajah, tidak akan mudah bagi seagot trident untuk menunjukkan kekuatannya. Akibatnya, dia memilih untuk bertarung seperti ini. Lagi pula, dengan 5 tulang roh, dia memiliki keyakinan penuh. Lampu merah meledak, Blue Silver Domain sudah benar-benar hancur. Menghadapi serangan Tang San, Raja Pembantaian mendengus menghina, mengangkat sayap kirinya, dia benar-benar memblokir serangan target tunggal Tang San yang sangat kuat begitu saja, dan terlebih lagi menyapunya. Berputar 2 kali di udara, dia sekali lagi mengandalkan teleportasi, dan hanya berhasil menghindari pengejaran Slaughter King. Selain seagot Douluo Bosaiksi, tidak pernah ada orang yang bisa menangkap serangan Tang San dengan mudah, terutama serangan yang sangat kuat seperti Orca Evil Spirit Hatchet. Gaga, menyerang Raja Pembantaian dengan energi jahat, aku hanya bisa merasa kasihan padamu. Nak, kamu sudah diselimuti oleh domain pembantaianku. Jika kamu memberiku penawarnya sekarang, aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Ini adalah kesempatan terakhirmu. The Slaughter King tidak mengejar, tetapi malah menatap Tang San, matanya bahkan lebih terfokus pada seagot trident di tangan kanan Tang San. Jelas, dia sangat waspada terhadap senjata ini. Tang San telah mengalami 2 kemunduran berturut-turut, tetapi ekspresinya masih tidak berubah. Mendengarkan Slaughter King, dia tiba-tiba tersenyum. Dengan itu, kamu seharusnya tidak disebut Raja Pembantaian, kamu harus disebut Raja Jahat. Kamu benar, energi jahat tentu saja harus dilawan dengan energi keadilan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa domain pembantaianmu tidak ada bandingannya? Sayangnya, levelmu masih terlalu kurang. Biarkan aku menggunakan energi keadilan untuk membantu memurnikanmu. Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Saat berbicara, Tang San mengangkat seagot trident, dan merek seagot trident di dahinya tiba-tiba menjadi cerah. Tidak peduli seberapa kuat domain pembantaian ini, itu masih tidak bisa menghentikannya untuk menggunakan kemampuan yang berasal dari dewa, cahaya dewa laut. Cahaya keemasan cemerlang berubah menjadi pilar cahaya, bersinar sempurna lurus ke bawah pada permata belah ketupat di Trisula. Seketika, alam tanpa batas meledak. Cahaya yang intens bahkan lebih menyilaukan daripada matahari, membuat tubuh Tang San benar-benar kemasan. Pada saat ini, aura ilahi yang bermartabat memenuhi seluruh hutan, dan bentangan luas cahaya merah ganas sebelumnya hancur. Apa yang Tang San katakan tentang level yang tidak mencukupi, tentu saja tidak berarti bahwa kekuatan Slaughter King berada di bawahnya, melainkan bahwa tidak peduli seberapa kuat domain Slaughter, itu masih hanya domain dari dunia manusia. Tapi apa yang dimiliki seagot trident ini, adalah cahaya ilahi. Tang San sudah mulai mencari cara untuk mengalahkan Slaughter King sejak dia melihatnya. Tanpa ragu, kemampuan yang dimiliki Slaughter King adalah energi jahat, dan kekuatan suci seagot jelas merupakan energi yang adil dan terhormat. Menambahkan perbedaan level, inilah mengapa Tang San tidak menggunakan kemampuan serangannya habis-habisan sebelumnya. Kekuatan ilahi dari seagot trident yang menyebar segera memiliki efek. Penaklukan yang jahat, hanya menembus domain pembantaian Raja Pembantaian, dengan bersih menyapu aura jahat di udara. Pada saat yang sama, ini juga pertama kalinya Tang San menggunakan kekuatan seagot trident dalam arti sebenarnya. Melalui koneksi cahaya seagot, semburan informasi mengalir deras ke dalam dirinya dari seagot trident. Tang San benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan Trisula,
dan pikirannya dengan panik menyerap informasi yang sampai padanya. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengerti betapa kuatnya instrumen ilahi yang dia dapatkan dari percobaan ketujuh. Berbeda dari aliran energi gila yang dirasakan Tang San, saat bentuk gelap seagot trident berubah menjadi emas, ditutupi dengan pola emas yang menyilaukan, cahaya keemasan yang menyebar dengan hati seagot yang belah ketupat sebagai pusatnya tenang. Cahaya keemasan yang lembut dipenuhi dengan rasa yang bersinar, seolah-olah itu akan menyembuhkan semua rasa sakit, dan juga seperti itu akan membangkitkan kehidupan yang tidak aktif. Namun, kelembutan ini masih memiliki keterikatan yang keras kepala, untuk mengusir kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat domain pembantaian sebelumnya, bahkan menekan dan memaksa kembali domain perak biru Tang San, pada saat ini, di depan kekuatan yang benar-benar ilahi, domain pembantaian yang jahat itu dengan cepat meleleh seperti es, pecah seperti ubin. Slaughter King benar-benar tenggelam dalam cahaya keemasan seagot trident, sedemikian rupa sehingga dia masih mempertahankan sikap sebelumnya dengan kedua tangan terentang, dua sayap raksasa di punggungnya terbuka, tampak ganas dan jahat. Sekarang, tubuhnya tampak membeku di tempat, bahkan ekspresi jahat di wajahnya pun membeku. Seperti dipengaruhi oleh sesuatu, Huliena sudah merangkak berdiri. Melihat adegan ini, dia buru-buru menutup mulutnya. Jika perasaan yang diberikan Raja Pembantaian yang kejam dan kuat sebelumnya melampaui teror, maka kekuatan yang sekarang diungkapkan Tang San memberi hatinya semacam perasaan yang fantastis dan kompleks. Itu adalah kebahagiaan untuk kekuatan Tang San, tetapi pada saat yang sama juga kesedihan yang mendalam atas betapa tangguhnya dia. Dia mengerti betul bahwa permusuhan antara Tang San dan Kekaisaran Roh tidak dapat diselesaikan. Dia hanya akan menjadi musuh Kekaisaran. Memiliki musuh seperti ini jelas bukan hal yang baik untuk Kekaisaran. Jika dia masih berusia 20-an, tetapi sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan tingkat judul Douluo, lalu, dalam 10 tahun, 20 tahun. Akan seperti apa dia nanti? Pikiran Huliena sudah dalam kekacauan, menatap kosong Tang San, merasakan cahaya keemasan menghangatkan tubuhnya dan membuyarkan ketakutan di hatinya, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Tang San. Adegan pertempuran itu agak aneh. Kedua belah pihak berdiri di sana tanpa bergerak. Tang San menderita serangan informasi yang sangat besar dari seagot trident, dan tidak dapat bergerak untuk saat ini. Tapi seagot trident juga tampaknya telah bergabung bersamanya, melapisi tubuhnya dengan energi pertahanan yang aneh. Dan Slaughter King membeku dalam cahaya ilahi yang dipancarkan seagot trident, jelas dipengaruhi oleh kekuatan penakluk jahat itu. Namun tubuhnya juga hanya membeku di sana, tanpa mengalami perubahan yang berarti. Waktu berlalu detik demi detik. Cahaya keemasan di atas tubuh Tang San mulai tumbuh semakin kuat, seagot trident di tangannya semakin memancarkan 10.000 sinar cahaya, setiap garis ajaib di permukaannya menjadi sangat berbeda. Dan pada saat ini, Slaughter King juga akhirnya menunjukkan perubahan. Cahaya merah mulai berkeliaran di garis sihir berwarna darah berbentuk pedang di dahinya, secara bertahap tumbuh dari redup menjadi lebih intens, kilau redup merah muncul di sekujur tubuhnya, secara tak terduga menghalangi cahaya ilahi dari seagot trident. Dan kulit pucat Slaughter King juga mulai berubah, secara bertahap digantikan oleh wajah memerah yang tidak sehat. Sayap di punggungnya pecah berkeping-keping, berubah menjadi abu dan tertiup angin oleh cahaya Dewa Laut. Rambutnya juga berangsur-angsur berubah dari merah menjadi hitam, perubahan yang sama terjadi di matanya pada saat yang bersamaan. Di sekujur tubuhnya, hanya satu tempat yang tetap merah, hanya tanda ajaib di dahinya. Mata Tang San secara bertahap memulihkan kejernihannya, tetapi setelah dia bangun, ekspresinya terkejut. Karena dia dengan jelas merasakan bahwa, meskipun Raja Pembantaian di depannya telah menumpahkan warna berdarah, sayapnya hancur, aura yang dia pancarkan masih naik secara geometris, seolah-olah akan terus berlanjut tanpa batas. Lampu merah yang melindungi sekelilingnya mulai meluap di luar, secara tak terduga perlahan-lahan mendorong kembali cahaya keemasan seagot trident. Bagaimana mungkin? Ini adalah cahaya penakluk jahat seagot trident, meskipun dia masih bukan seagot sejati dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, cahaya suci ini masih merupakan kekuatan suci sejati. Itu secara tak terduga tidak dapat mematahkan lampu merah aneh Slaughter King, ini hanya menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk menargetkan tubuh Slaughter King dari segala arah. Tang San akhirnya menemukan perubahan mendasar dalam sifat dasar Slaughter King. Niat membunuhnya tidak hanya tidak dilemahkan oleh cahaya Dewa Laut, tetapi sebaliknya naik secara geometris seiring dengan kekuatannya,
Namun, aura jahat aslinya telah menghilang sepenuhnya. Lampu merah itu secara tak terduga adalah niat membunuh yang paling murni, bahkan lebih murni dari domain dewa kematiannya sendiri. Itu tidak bisa berlanjut. Tang San merasakan bahaya yang intens. Situasinya telah melebihi harapannya untuk pertama kalinya. Setelah kekuatan Slaughter King, yang awalnya tidak berada di bawah saat Dragon Douluo, naik beberapa kali lipat seperti ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Mengangkat kepala Seagot Trident untuk perlahan menunjuk ke depan, sampai sejajar dengan tanah, Tang San berteriak keras, sekali lagi menampilkan avatar perak biru, 8 cincin berputar di sekelilingnya, kaki kiri melangkah dengan berat ke depan, seluruh tubuhnya menembak ke arah Slaughter King seperti anak panah, bilah panjang Trisula menusuk lurus ke dada lawan. Kekuatan roh Tang San mendorong, di tangannya, hanya 108 jin Seagot Trident ke kecepatan tinggi, tetapi berat sebenarnya Trisula itu adalah 108.000 jin. Pada saat yang sama ketika Tang San mengoperasikan Seagot Trident, pola yang menutupinya beriak seperti air, dari ujung poros ke ujung bilah tengah yang terpanjang, ujung bilahnya memancarkan cahaya kemasan seperti matahari kecil, energi digabungkan menjadi satu, tubuh dan Poleam bersatu. Meskipun tidak ada teknik untuk dibicarakan, kekuatan spiritualnya dan aura Seagot Trident telah sepenuhnya menargetkan musuh. Membangkitkan energi Seagot Trident membutuhkan dukungan besar dari cahaya Seagot dan kekuatan roh Tang San. Bahkan dengan kekuatan Tang San saat ini, dia masih bisa melakukannya untuk waktu yang sangat singkat. Dia bukan Seagot, dan menggunakan Seagot Trident tidaklah mudah. Gaya serangan habis-habisan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia gunakan paling banyak 3 hingga 5 kali saat ini. Sekarang semua kekuatannya dilemparkan ke dalam serangan itu, untuk menyelesaikannya dalam satu pukulan, benar-benar melenyapkan musuh. Tidak peduli seberapa kuat Raja Pembantaian itu, begitu dia ditabrak oleh senjata yang benar-benar ilahi ini, dia tidak akan melarikan diri bahkan jika dia adalah dewa. Tetapi pada saat Tang San melancarkan serangan, mata Slaughter King tiba-tiba menjadi cerah. Matanya hitam, hitam pekat yang tak tertandingi. Fitur-fiturnya juga tampaknya telah berubah. Meskipun dia masih terlihat setengah baya, dia menjadi jauh lebih tampan, semua kejahatan digantikan oleh kesan yang sehat. Rambut hitam di belakang kepalanya bergerak tanpa angin. Berdiri di sana, dia tidak lagi memiliki bentuk sekilas dari Slaughter King sebelumnya, tetapi kokoh seperti gunung. Cahaya merah keluar dari tangan lebar yang tidak lagi berbentuk cakar, tanpa pengaruh sedikit pun dari penargetan Seagot Trident. Pada saat ini, cara mengesankan yang keluar dari tubuhnya sudah luar biasa hingga tingkat yang tak terlukiskan. Bayangan palu raksasa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas melintas di belakang punggungnya. Anehnya, setelah palu raksasa itu muncul, ia berubah dengan sangat cepat, dalam sekejap mata palu itu seolah meleleh, menjelma menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Slaughter King memegang pedang dengan kedua tangan, maju bukannya mundur, semua lampu merah di sekelilingnya melebur menjadi satu, pedang berat itu diayunkan dari bawah dengan kekuatan untuk menghanguskan surga, bertemu dengan Seagot Trident Tang San. Dari sudut pandang Huliena, semua yang bisa dilihat adalah cahaya kemasan menyilaukan bertabrakan dengan cahaya berdarah mencolok. Boom! Warna emas dan berdarah menyatu untuk sesaat, lalu langsung meledak. Huliena hanya merasakan energi yang sangat besar menghantamnya seperti longsoran salju, yang bisa dia lakukan hanyalah meringkuk sekencang mungkin, mengelilingi dirinya dengan ekor rubah raksasa itu. Saat berikutnya dia terlempar keluar seperti kerikil, pergi jauh ke kejauhan. Huliena benar-benar kehilangan kesadaran saat masih di udara, tapi untungnya, dia masih melepaskan domain dewa kematiannya pada saat yang sama saat dia diserang, dan dengan demikian menghilangkan hasil terburuknya. Fluktuasi energi tidak menyebar terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter. Namun, dalam kisaran ini, semua tanaman dan batu benar-benar lenyap. Bukan karena mereka berubah menjadi abu, tetapi mereka menghilang menjadi apa-apa. Di tanah muncul kawah berdiameter 300 meter, lebih dari 100 meter. Cahaya keemasan keluar dari kawah seperti naga keliling. Sinar keemasan cahaya redup saat terbang, dan saat mencapai titik tertinggi itu sudah benar-benar hitam. Namun meski begitu, ketika mendarat di sebelah kawah, itu masih sekali lagi menyebabkan ledakan keras, menenggelamkan 10 meter ke dalam tanah sebelum berhenti. Tidak ada awan debu, pemandangan di dalam kawah 100 meter itu sangat jelas. Sosok emas telah menjadi gelap, tetapi pancaran merah itu masih kuat. Pada saat Seagot Trident tersingkir,
Tubuh Tang San terlempar ke dinding di belakangnya. Bahkan batu yang kokoh tidak bisa menghentikannya, dan dia akhirnya berhenti di sebuah lubang sedalam 5 meter. Tapi dia masih dengan gila-gilaan menyemburkan darah, 5 jeroan dan 6 isi perutnya tampak bergolak, kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya menderita penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia harus menggambarkan perasaan tabrakan itu, maka itu akan seperti pertarungan dengan seagot Douluo Bo Saiksi sebelum dia mendapatkan seagot trident. Perasaan sepersekian detik seagot trident bertemu dengan pedang berat lawan jelas dicap di benak Tang San. Dia tidak merasakan efek apapun dari berat seagot trident, sebaliknya kekuatan ledakan lawan jauh melampaui miliknya. Cahaya merah darah dari energi pembantaian yang dipenuhi dengan niat membunuh paling murni sama sekali tidak kalah dengan cahaya seagot miliknya, sedemikian rupa sehingga cahaya seagot miliknya bahkan telah ditekan secara menyeluruh pada saat tabrakan.